Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya. Masih lanjutan video yang kemarin tentang hunting pot terakota dan tanaman hias yang lagi tren. Yang mana kemarin saya beli tanaman hias yang temanya hijau dan putih ya mam. Dan di video kali ini menepati janji saya akan sharing pengalaman saya pertama kali belanja tanaman lewat online. Apakah sesuai ekspektasi dan harganya lebih murah? Tonton terus video saya sampai akhir ya mam. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Oke deh moms dan teman-teman semua, langsung aja. Kemarin saya beli beberapa tanaman hias di Shopee di 3 toko atau 3 tempat ya mams. Dan ini toko pertama saya buka. Ini saya beli alokasia. Seperti yang terlihat di gambar, ini harganya 12.000, namanya Cladias kelinci, tapi kayaknya agak-agak beda ya. Terus yang kedua ini saya beli janda bolong, 20.000, tapi ternyata yang dikirim cuman 1 daun dengan 1 kuncupnya. Terus ini saya beli sirih-sirihan, aglonema yang murah meriah hanya 25.000, tapi ini bukan size yang dewasanya ya, kayaknya ini masih size anak-anak, masih kecil, tapi it's okay lah ya, kan harganya lumayan murah. Ini juga masih paketan sirih-sirihan, saya beli 4, harganya 40.500, jadi satunya sekitar 10 ribuan ya mams. Ini lumayan lah ya kalau yang untuk sirih-sirihan dengan harga segitu. Tapi ternyata di tokonya ini tidak ada satu jenis sirih, jadi mereka kasih uangnya lagi dibalikin. Selanjutnya ini tanaman hias yang saya beli di toko yang berbeda. Paket yang kedua ini saya beli jenis calathea ya mams. Nah ini calathea silver plate. Ini saya beli paketan 3, isi 3, harganya 40 ribuan. Cukup murah kalau menurut saya ya mams. Dan daunnya juga lumayan udah banyak. Nggak tahu nanti bola akarnya, nanti kita cek bagus atau enggaknya. Ini juga masih calathea. Mohon maaf ini pengambilan gambarnya Quinsa yang jadi kameramennya, jadi kadang agak-agak nggak fokus. Selanjutnya ini ada tanaman kuping gajah, harganya 25.000, kuping gajah yang biasa emang, bukan yang jenis mahal. Nah ini terakhir toko yang ketiga, saya beli beberapa tanaman juga. Kalau ini sengaja saya pilih tanaman yang temanya pink ya mam, karena yang pertama saya udah punya temanya putih hijau, terus yang tadi calathea, dan sekarang saya pengen yang tema pink. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Dan ternyata ini daunnya saya dapet yang agak-agak kering, karena jujur aja paket yang ketiga ini datangnya lebih lama dibandingkan yang lain. Mungkin karena di perjalanan kelamaan di jalan gitu ya mam, jadi daunnya sudah mengering. Singoniumnya juga pink-pinknya sedikit, tapi nanti kita cek lah ya. Semoga akarnya masih bagus dan sehat segar gitu ya mams. Sekarang saya mau buka beberapa pot terakota. Ini saya beli masih di toko yang kemarin saya hunting ya mams. Saya masih punya beberapa pot terakota. Sengaja saya belinya yang kecil-kecil karena murah meriah ya mam. Yang ukurannya sekecil-kecil ini 10 ribuan aja kemarin. Kecuali yang tadi yang menggelembung di bagian bawah yang agak tinggi itu 25.000. Nah ini 10 ribuan. Kalau yang putih ini harganya 50.000 ya mam, walaupun kecil tapi dia tuh finishingnya halus dan bagus gitu ya, makanya lebih mahal. Dan sekarang saya mau menyiapkan air untuk nanti menyiram tanamannya ya mams. Ini airnya sekitar 2 liter, saya tambahkan 8-10 tetes pupuk B1. Dan pupuk ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga untuk menghindari stres pada tanaman. Karena kan tadi tanamannya saya beli online dan juga ini lumayan lama di jalan, sekitar 1-3 hari. Jadi supaya nanti pas kita pindahkan ke media tanam dia tidak terlalu stres gitu ya mam. Jadi kita nanti siram akar dan tanamannya dengan menggunakan air yang tadi udah saya siapkan. Oke, sekarang saya mau lanjut buka, cek akarnya. Ini untuk tanaman kuping gajah.
Lumayan akarnya ini bagus ya Mams, jadi tinggal kita tanam aja. Saya mau tanam dia di pot yang bagus ini, yang harganya 50 ribuan. Karena nanti rencananya mau saya taruh indoor, ini kuping gajahnya saya mau taruh di area dapur. Terus tambahkan media tanam dan kita tanam tanamannya seperti biasa. Lalu nanti terakhir kita siram pakai air yang tadi ada pupuknya ya Mams. Untuk Mams dan teman-teman semua yang pernah belanja tanaman lewat online, boleh di-sharing pengalamannya dan juga perlakuan pada tanamannya setelah kita belanja online bagaimana. Boleh share di kolom komentar ya Mams, karena jujur aja ini pertama kali atau pengalaman pertama kali saya belanja tanaman hias lewat online. Jadi menurut saya antara kita beli tanaman hias lewat online ataupun secara langsung ke tukang tanaman, masing-masing memiliki keunggulan atau sisi negatif dan positifnya masing-masing. Untuk belanja online pastinya sangat membantu ya Mam, apalagi untuk ibu-ibu yang memang jarang keluar rumah seperti saya misalnya, atau nurserynya yang jauh atau di daerahnya susah mendapatkan tanaman-tanaman yang kita mau, itu bisa banget kita beli online. Tapi pastikan online shop atau toko yang kita pilih, yang kita mau beli itu memiliki istilahnya testimonialnya bagus-bagus gitu ya. Kita baca testimonial dari orang-orang yang pernah membeli tanaman di sana, dan juga pastikan kita menanya langsung kepada penjualnya tanaman yang dijualnya itu seperti yang difoto atau tidak, berapa daunnya, berapa tingginya, dan yang lain-lain, agar tanaman yang datang atau tanaman yang dikirimkan nanti sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kalau untuk beli tanaman secara langsung kan udah pasti jelas ya Mam, kita datang secara langsung, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri tanamannya seperti apa, dan juga kita bisa survei ke satu toko atau toko yang lain. Jadi keunggulannya itu sih, kalau kita beli langsung kita bisa mendapatkan sesuai dengan yang kita lihat gitu ya. Nah, pengalaman saya belanja online pertama ini, saya rasakan kayaknya saya kurang banget nanya info-info ke penjualnya ya Mams. Itu saya nggak tanyakan berapa jumlah daunnya, berapa tinggi tanamannya, itu saya nggak tanyakan. Jadi untuk Mams dan teman-teman semua yang mau belanja online, nanti bisa tanyakan dulu ke penjualnya supaya kita puas gitu ya dengan hasilnya. Antara apa yang kita bayangkan dengan yang penjualnya bayangkan juga kita bisa sama. Dede bisa nggak? Bisa. Seru nggak? Seru nggak Kak? Seru. Dede, lihat sini. Seru. Seru, main tanah seru. Ya. Wow. Oh. Dia bantuin Umi masukin tanah ke dalam potnya masing-masing. Anak-anak senang banget karena ini kan sebenarnya main-main kotor ya, tapi dia senang banget. Dan ini tanahnya nggak ini sih ya, nggak terlalu kotor karena banyak skamnya. Jadi ini dia Mam, mengisi waktu kita saat di rumah aja biar nggak bosen, karena udah bingung banget mau main apa tiap hari. Main game, main yang lain-lain. Jadi biar mengurangi main-main gadget, kita ajak anak-anak ikut berkebun atau menanam tanaman. Walaupun ini tanamannya nggak seberapa ya Mam, bukan tanaman-tanaman yang koleksi yang mahal, tapi lumayan ya buat belajar mencintai tanaman dan belajar menanam tanaman. Nah itu dia Mam, manfaat yang saya rasakan dari belanja tanaman lewat online. Jadi tanaman yang dikirimkan biasanya tanaman yang tidak langsung ada di pot gitu ya. Jadi ada proses dimana kita harus menanam mereka ke dalam potnya masing-masing. Nah disitulah proses yang nggak bisa dibeli kalau kita mendapatkan tanaman langsung yang udah jadi dari nursery. Jadi ada proses dimana kita menanam, menunggu stres atau enggak, terus juga memelihara sampai tanaman-tanaman itu tumbuh tinggi. Itu proses yang menarik ya Mams. Cara menanamnya udah selesai, jadi anak-anak pada senang banget. Senang banget nggak? Senang lah. Tapi kan itu kotor Kak. Itu kan bekas kambing. Potnya. Nggak apa-apa. Dede seneng Dede. Mana Dede? Iya, dia mah paling seneng main air kalau udah. Oke deh Mams dan teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat ya.
Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.